Alhamdulillah sehat ya Mas Rian ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mbak Nurul Asriani Aziz Esos. Sudah tahu? Mbak Nurulnya belum ya. Beliau dari Papua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahim dan silaturahim di live Talkshow Penyuluh Agama episode ke-6 ini. Kita akan mengambil tema menyiapkan diri menghadapi keberhasilan dan kegagalan seleksi kompetensi dasar khususnya untuk para calon penyuluh di Kementerian Agama dan secara umumnya untuk calon PNS. Nah, mengapa Live Talk Show mengambil materi ini? Karena sudah beberapa episode sebelumnya Bang Naif dan kawan-kawan secara berurutan sudah membahas, sudah mengulik-ulik persiapan tentang CPNS ini. Dan ternyata 1 minggu ke depan saatnya CPNS kita ini akan menghadapi tes SKD. Kementerian Agama juga sudah mengumumkan hasil seleksi sanggahnya pada 24 Agustus dan jadwal tes SKD-nya tahap 1 dan 2 untuk 11 provinsi sudah turun. Jadwalnya sudah turun ya, jadi tinggal beberapa hari lagi. Namun demikian acara kali ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya khusus untuk CPNS, karena hadir juga di tengah-tengah kita kawan-kawan penyuluh fungsional, penyuluh non-PNS, ini dari Batang, tempat saya juga banyak yang hadir, alhamdulillah bisa bersilaturahim, dan juga dari masyarakat, dan sepertinya banyak juga dari para pejuang NIP nih. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pak Ibu sekalian, sebelum kita banyak ngobrol nanti selama sekitar 1,5 jam waktu yang diberikan oleh Bang Naif, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Al Mukaromah, penyuluh agama PNS di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pemantik kita juga dari Jawa Tengah nih, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI. Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI, beliau adalah salah seorang yang membidani lahirnya penyuluh-penyuluh milenial dari rahim IAIN Kudus, Jawa Tengah. Jadi beliau adalah ketua program studi KPI di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah ini rezeki luar biasa. Semoga Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini nanti bisa memberi kita banyak ilmu, pengalaman, dan motivasinya. Meskipun mohon maaf Bapak, waktu yang kita berikan nanti kurang lebih sekitar 10 menit. Iya Ibu. Berkenan Bapak Nggih. Baik. Insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, segera saja kita simak pemaparan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI. Waktu sepenuhnya kami berikan Bapak. Terima kasih Ibu Hajah Al Mukaromah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bang Haji Naif ya. Terima kasih Bang Haji Naif. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa menyapa para penyuluh seluruh Indonesia. Ini suatu kehormatan. Walaupun sejatinya ini memang sesuatu yang berat Bu Hajah Mukaromah. Tapi alhamdulillah kita akan sedikit berbagi ya pengalaman tentang berbagai hal.
Dan yang kami hormati pula tentunya Bu Haja Al-Mukarramah selaku host pada live talk show Penyuluh Agama seri ke-6 ini. Semoga selalu sehat Ibu. Amin. Amin. Sama-sama Bapak. Zaini di Kudus sudah tidak lagi hitam kan Bapak? Ya Alhamdulillah sudah level 2 Ibu. Alhamdulillah. Ya, dulu kita pada ketakutan mau masuk kita Kudus. Sudah bisa blended dulu nih kita Ibu. Ya, Alhamdulillah. Dan tentunya yang kami banggakan ini narasumber kita pada hari ini, Mas Rian Manda Putra LC. Ini luar biasa ini dari Kabupaten Lembong Bengkulu. Ini LC-nya dari Al Azhar Mas atau dari mana Mas Rian ini? Jangan adik kelas nih. Salah Pak. Oh ya Alhamdulillah. Dan tentu yang kedua narasumber kita Mbak Nurul Asriani Muhazzir Esos, Penyuluh Agama Kabupaten Kaimana Papua Barat. Wah luar biasa ini ya, dari seluruh Indonesia hadir pada kegiatan live talk show Penyuluh Agama seri ke-6 ini dengan tema menyiapkan diri menghadapi keberhasilan dan kegagalan SKD. Dan yang kami hormati pula tentunya para penyuluh fungsional ya, baik PNS dan PNS dan juga para peserta live talk show ini dari seluruh Nusantara, dari seluruh penjuru negeri ini bisa menghadiri acara tadi yang seperti disampaikan Bu Haja Al-Mukarramah yang digagas oleh penyuluh Jabodetabek ya. Dalam ini kemarin saya dihubungi oleh Bang Haji Naim ini. Saya pun kaget ini. Ini apa ini? Ini tugasnya kok berat sekali nih Bang Haji ini ya. Ini karena harus memilih ini. Memilih antara keberhasilan dan kegagalan. Wah, ini sesuatu yang tentunya ya gimana ya? Karena kalau berhasil itu tentu kita sudah senang selalu ya kan. Nah, kalau gagal ini yang kadang membuat kita ya dagdikduk atau mungkin susah move on gitu bahasa anak-anak sekarang itu kan. Ya tapi alhamdulillah setidaknya kita ingin sedikit berbagi pengalaman ya. Dan tentu nanti akan dibahas oleh kedua narasumber tersebut tentang SKD tersebut yaitu seleksi kompetensi dasar ya yang meliputi tes wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia umum dan juga tentunya adalah terkait dengan karakteristik pribadi ya yang tentu akan dibahas oleh dua narasumber kita yang hebat ini ya tahun 2019 ya Mas Rian dan Mbak Nurul ya. Alhamdulillah tentunya. Ya Pak. Alhamdulillah syukur sekali lah. Nah, tema tersebut ya menyiapkan diri menghadapi keberhasilan dan kegagalan SKD. Nah, ini tentunya kalau kita tambahi pertanyaan bagaimana, nah ini bagaimana ya, bagaimana sikap kita ya ketika kita menghadapi suatu kegagalan ya, atau keberhasilan dulu, keberhasilan dan kegagalan. Kalau berhasil jelas kita sudah pasti akan senang ya. Maka yang akan diucapkan ketika kita berhasil maka rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita ya. Karena memang kita hidup di dunia ini juga memiliki jalannya masing-masing. Ya ada yang berhasil terus, ada yang kadang gagal, ada yang kadang kurang berhasil, kurang beruntung, dan demikian sebaiknya. Demikian pun juga saya, Bu Haja. Saya juga pernah gagal dulu ya, ketika tes ini, TPNS ini. Sampai 3 kali saya. 3 kali. Alhamdulillah. Padahal LC Bapak ya? Iya. Dari Mesir juga Bapak? Iya, dari Mesir. Ya. Kalau dulu memang tesnya yang pegawai. Alhamdulillah kegagalan-kegagalan tersebut ketika saya kemudian melanjutkan perkuliahan lagi ke S2 akhirnya malah diterima sebagai dosen di IAIN Kudus. Jadi ternyata kegagalan-kegagalan itu juga membawa hikmah tersendiri terkadang bagi kita yang mana telah Allah siapkan ya bagi hamba-hambanya tentunya. Nah, tentu yang kedua setelah kita sebagai umat muslim kan mesti percaya ya dengan takdir Allah ya, dengan qada qadarnya. Maka ketika kita diberi suatu keberhasilan maka akan mengucapkan syukur ya seperti yang telah kita sampaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an jelas. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah ya. La in syakartum la azidannakum dan sebaliknya kalau kita kufur maka akan mendapatkan azab yang syadid. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, tes yang akan mas-mas, bapak, ibu, mbak-mbak, maaf ya, mesti ini kan masih muda-muda ya, mas-mas dan mbak-mbak yang akan dilaksanakan, kita harus mempunyai persiapan yang matang ya, belajarlah melalui live talk show penyuluh agama yang sehat. Karena ini tentunya sangat perhatian sekali Bang Naib, Bang Haji Naif ya, dengan jajarannya ya, memberikan perhatian kepada adik-adiknya ya, calon-calon ASN. Halo? Sinyalnya terputus ya? Sepertinya ya. Iya, kita tunggu ya, Bang Naif. Hilang ya. Sambil kita tunggu kembalinya Bapak Sebentar. Dr. Haji Ya, Ahmad baik, Zaini, Pak. semoga Ya. Sudah kembali ya? Bu Haja, ya? Sudah, hanya ya, baik. Nah, maka videonya lagi, belum muncul, Bapak Dokter. Halo, sudah? Ya. Sudah? Videonya sudah. belum muncul nih, sudah? Oh, sudah. Ya. Oke, Sudah Dede, muncul. alhamdulillah sudah. ya. Ya, sudah Enggak muncul. bisa Alhamdulillah. dilanjutkan. Ya. Jadi tadi rasa syukur terus akan kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita memenuhi sesuatu keberhasilan. Nah, ini yang pertanyaannya, ini yang berat bagi saya, bagi mungkin juga semuanya ya. Kalau mengalami kegagalan ini loh, ini yang bagaimana yang harus kita lakukan ya nggak Ibu ya Bu Haja ya. Iya, Maka jangan terlalu sedih ya. Kalau gaya anak sekarang milenial itu ya segera move on ya, segera move on ya. Sebagaimana tadi telah sampaikan pengalaman pribadi yang telah saya lakukan selama ini ya. Nah, itu tentu karena apa? CPNS ini kan bukan segalanya, masih ada kerjaan-pekerjaan lain yang mungkin sesuai dengan passion kita, dengan keahlian kita yang masih bisa kita lakukan untuk di masa-masa yang akan datang. Karena tidak akhir segalanya ya. Sebagaimana kalau ya maaf ini bagi generasi milenial, kalau ditolak oleh seseorang wanita atau seorang pria kan masih ada yang lain kan, seperti itu kan Bu Haja ya. Jangan dukun yang bertindak Pak ya. Dukun yang bertindak. Tapi ada doa-doa mahabbah kan biasanya nih yang pesantren. Iya. Kan dunia ini kan tidak selebar dalam sangat luas, maka perlu ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menghilangkan rasa sedih tersebut. Nanti harus move on ya, misalkan kita jalan-jalan secara solo karir atau mungkin melihat film, musik yang memang bisa menghilangkan rasa sedih kita. Tentunya nanti jangan terlalu lama ya, kita harus bergerak kembali lagi. Jangan terlena dengan kesedihan-kesedihan tersebut karena masa depan kita kan masih panjang ya, masih banyak sekali kesempatan-kesempatan yang masih bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian tentu yang tidak kalah penting yang kita harus selalu keep spirit ya, keep semangat ya, semangat diri kita harus kesemangat itu harus timbul dari diri kita sendiri. Memang banyak kadang motivator, tapi 1000 motivator kalau kita tidak tergerak ya kan, maka itu juga akan sulit. Maka keep spirit, menjaga semangat itu menjadi penting bagi kita semuanya ya. Kita cari kesibukan yang lainnya. Nah, selanjutnya tentu kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, para adik-adik calon ASN yang berbahagia, telah dijelaskan ya dalam surat Al-Insyirah itu, Alam Nasyrah itu ayat 5 dan 6 kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Jika sesungguhnya ada kesulitan maka ada kemudahan, kemudian diulang lagi inna ma'al usri yusra dan seterusnya. Itu maka kita harus selalu mencoba, jangan terbawa kesedihan yang terlalu lama, segera move on ya, move on dan move on. Nah, Bang Haji Naif dan Bu Haja Al-Mukarromah serta dua narasumber yang berbahagia ya. Itulah mungkin ya sebagai pemantik kita pada kesempatan kali hari ini, karena memang yang inti di pemantik itu ada di kedua narasumber ini kan sejatinya kan, ya kan Mas Rianan dan Mbak Nurul. Betul. Kan karena
dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan pada tahun 2019 itu tentu masih hangat lah ya, masih hangat lah dalam ingatan Mas narasumber dan Mbak narasumber bagaimana harus mengikuti tadi tes SKD itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, para penyuluh fungsional dan non, mungkin yang kali ini yang bisa saya sampaikan ya sebagai pengantar singkat pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Haji Naif Adnan yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini sehingga saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu dari seluruh Nusantara, dari seluruh penjuru Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi, dan tentu saya mohon maaf tadi Bapak Ibu, Bu Haja Al-Mukarramah bila tadi ada sedikit gangguan sinyal, ya biasa ini problem teknologi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Boleh tanya nggak nih? Ya. Pemantik boleh ditanya nggak nih? Saya ingin tahu boleh aja. Tanya nih. Nanti yang jawab narasumber. Ya, mungkin hampir sama, nanti dicocokkan. Bapak Zaini, Nun Sewu, nanti bisa mengikuti sampai akhir. Ya, insya Allah nanti. Atau, oh ya, insya Allah, alhamdulillah. nanti sambil itu karena habis ini ada acara sebentar di ruang sebelah Ibu. Ya, nanti saya tetap ikut lewat HP ya. Ya, nanti bisa dicocokkan ceritanya dengan Mas Rian sama Pak juga. Ya, siap. Dan kita tunggu closingnya Bapak ya. Terima kasih Bang Haji, Bu Haja, dan juga Mas narasumber juga peserta talkshow penyuluh seri ke-6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 rumus. Mungkin teorinya gampang ya, semua sudah tahu tuh, harus syukur, harus sabar, harus move on, harus keep spirit, tapi melaksanakannya itu yang butuh energi dan konsentrasi, betul, keikhlasan. Betul. Ya, yang implementasinya ya Bapak dosen ya. Tapi ini jadi landasan nanti untuk kita diskusi dengan narasumber kita yang masih hangat mereka jadi CPNS-nya. Dan nanti di closing statement-nya kita minta Pak Ahmad Zaini memberikan jenang Gus Jigang. Iya, ini harus datang Ibu ya. Kudus. Iya. Kearifan lokal Kudus itu saya suka sekali, Bapak. 6 tahun saya bolak-balik ke sana karena anak dan ponakan di sana. Jenang, jadi sampai filosofi jenang dan jeneng itu. Ya, bagus. Jadi banyak berkembang nih. Gus Jigang, akhlak bagus. Apalagi Pak? Ngaji, pintar akhlak ngaji. Bagus, pintar ngaji, jago dagang ya. Jago dagang. Nah, ini filosofi orang Kudus yang dari Mbah Sunan Kudus. Itu juga bisa jadi filosofi yang diimplementasikan oleh para penyuluh agama, calon penyuluh agama, dan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Zaini, Bapak Doktor. Terima kasih, Ibu, selamat melanjutkan aktivitas yang lain sambil tetap menyimak kami. Dan Bapak Ibu sekalian, Insya Allah Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan implementasi syukur, sabar, move on, keep spirit yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Zaini, LCMSI tadi dengan kedua narasumber kita. Mas Rian, gimana kabar Mas Rian Monda Putra LC? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah ya. Mbak Nurul sudah ada? Belum masuk. Kesulitan dengan sinyal. Oh iya, oke. Silakan. Sambil nunggu Mbak Nurul, kita lanjut ya Bang Naif ya, untuk kita ngobrol dengan Mas Rian Monda Putra LC. Beliau dari Kemenak Lebong Bengkulu dengan formasi penyuluh agama dan sekarang masih Latsar ya? Iya Mbak. Iya, Latsar itu kalau di masa saya sekian puluh tahun yang lalu itu namanya prajabatan. Sekarang jadi Latsar, jadi mirip di Latsar Banser ya.
Baik, Mas Rian boleh cerita-cerita ya sebelum nanti kita sampai ke spesifik SKD. Mungkin Mas Rian bisa cerita nih motivasinya bagaimana kok memilih menjadi penyuluh, kemudian perjalanannya sampai sebagai penyuluh karena ini LC ya, LC-nya dari Mesir, Mas Rian? Iya, iya Mbak. Dari Mesir. Alhamdulillah. Kenapa tidak memilih dosen? Belum Eh, mencoba daftar dosen? Kenapa jatuh pilihannya ke penyuluh? lebih Oke, nyaman nanti. di penyuluh Mbak. Oh gitu. Oke, diceritakan ya untuk motivasi kita semua dan bisa bercerita juga tentang kegagalan maupun kesuksesan sekarang. Sudah berapa kali daftar atau jangan-jangan baru 1 kali karena LC nih. Kita tahu kalau Siap. LC kan muatan agamanya banyak ya. Siapa tahu ternyata sekali langsung diterima atau justru butuh perjuangan panjang untuk sampai di titik sebagai penyuluh agama. Oke, Mas Rian, saya serahkan ya. Siap. Silahkan menyampaikan kepada kawan-kawan semua. Baik Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mendoakan semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Amin. diberikan kemudahan serta kelancaran dalam beraktivitas, serta keberkahan dalam umur serta rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Mas Naif Adnan selaku founder ini dari talk show ini. Luar biasa ya Mas, ini udah season ke-6 ini ya Mas ya. Season ke-6. Kemudian yang saya hormati juga host kita Mbak Al-Mukaromah, Hajah Al-Mukaromah. Ya. Kemudian Salam silaturahim ya Mas. Salam silaturahim dan salam sehat semuanya. Amin amin. Kemudian juga untuk pemantik kita Bapak atau Al-Ustadz atau kakak senior ya, Dr. Zaini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu pada Bapak dan Ibu yang hadir pada acara talk show di hari Jumat, hari yang bahagia bagi umat Islam khususnya ya Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rian Monda Putra. Belum sempat membuat slide karena udah sibuk di Latsar. Jadi seharusnya ada sih slide-nya tapi masih mentahan karena udah kegiatan-kegiatan tugas di Latsar. Jadi saya mohon kepada Mas Naif Adnan kemarin, saya lebih banyak kepada pemaparan aja nantinya. Oke, kata Mas Adnan. Baiklah Bapak Ibu, asal saya dari Sumatera Barat ya, saya asli dari Sumbar di Batu Sangkar, kemudian lulus CPNS di Kabupaten Lebong sebagai penyuluh agama Islam fungsional di Provinsi Bengkulu. Itu jauh ya itu. Radiusnya berapa itu? Sumatera Barat sampai di Lebong. Itu perkiraannya lebih kurang 14 sampai 17 jam, Mbak. Jadi kalau kita berangkat itu jam 1 siang, itu nyampainya di daerah Lebong itu bisa sekitar jam setengah 6 sore siang, Mbak. Setengah 6 pagi. Dari jam jadi memang daftar formasi di Lebong gitu ya? Kami milihnya karena milihnya itu di Provinsi Bengkulu gitu ya Mbak ya. Kemudian untuk penempatannya itu kita serahkan kepada yang berwenang atau ya pihak BKN gitu. Siap ditempatkan dimanapun Siap di seluruh Indonesia. Indonesia. Masya Allah. Kemudian untuk riwayat pendidikan terakhir itu di S1 Al-Azhar University.
Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Quran atau Tafsir wa Ulumul Quran. Sempat juga S2 di Kairo, yaitu American Open University selama 2 tahun, tapi karena konflik akhirnya saya pulang. Dan Di Mesir, sekarang konflik di Mesir? Konflik di Mesir waktu itu, sekitar iya. tahun 2013 pasca peristiwa Robaah itu. Kemudian sekarang juga sedang proses S2 di Batu Sangkar, insya Allah dalam penyusunan proposal tesis. Mohon doa dari Masya Bapak dan Ibu. Allah. Iya. Itu Ahli ilmu yang pecinta perkenalan ilmu. singkat dari saya. Ini langsung Spesial. masuk ke ininya Mbak ya, masuk kepada topik lagi ya Mbak ya. Iya, iya. Ini spesial. Spesial, baik. Ternyata Mas Rian Munda itu bukan CPNS, sekedar CPNS nih. Background-nya udah dari LC-nya. S1 selesai, sempat S2 di sana. Kalau kita lihat kompetensi keilmuannya kan udah mateng nih. Nah, ini bisa dapat cerita nih. Sama-sama Langsung belajar, keterima Mbak. ya? Langsung keterima jadi CPNS kemarin ketika daftar? Saya itu sudah 3 kali mengikuti proses tes CPNS. Kali yang pertama itu karena kita belum paham tentang administrasi di Indonesia gitu ya. Jadi saya melamarnya pada formasi yang jauh dengan jurusan saya gitu. Saya mengambil di daerah Tanjung Pinang, di daerah Kepulauan Riau. Tapi karena ijazah itu belum disetarakan, akhirnya ya gagalnya itu di administrasi. Setelah itu saya menyadari kegagalan saya itu, akhirnya tahun 2018 saya coba daftar tes CPNS lagi, saya ngambil formasi guru, Mbak. 2018. 2018. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, biar lebih menarik mungkin ya pemaparannya, saya ingin bercerita dulu, izinkan saya untuk menceritakan sekelumit kisah saya dari sebelum berangkat ke Mesir itu sampai dengan proses pendaftaran CPNS. Mungkin singkat-singkat saja. Ya, oke. Boleh ya, Mbak Hot ya? Boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2007 saya tamat dari Madrasah Aliyah, program keagamaan. Saya itu latar belakangnya itu anak desa ya, tinggal di kaki gunung. Dan dari latar belakang keluarga yang secara ekonomi mungkin masih jauh di bawah standar ya, dalam segala keterbatasannya. Saya dari kecil itu punya cita-cita, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Dalam keterbatasan itu juga, saya punya cita-cita ingin kuliah ke luar negeri, dan alhamdulillah saya lulus ke Mesir. Ketika saya lulus itu, orang tua sangat bahagia, cuma kita terkendala di biayanya bagaimana dan sebagainya. Saya bilang ke orang tua saya, tidak usah khawatir, karena saya ini punya niat di jalan Allah, niat saya ini baik, maka insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan. Alhamdulillah, dananya waktu itu saya mendapat dana, saya belajar bikin proposal sendiri, saya jalan ke sana kemari untuk cari dana untuk menuntut ilmu itu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah itu saya justru mendapatkan dana jauh di atas target yang ingin dicapai gitu. Dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan ya, Mbak. Karena saya yakinnya itu pada hadis tuh man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia terhitung kepada fi sabilillah sampai dia kembali lagi pulang. Nah, saya yakin di situ karena saya fi sabilillah akhirnya saya berhasil kuliah ke luar negeri itu sampai sekecamatan kabupaten saya gempar itu karena istilahnya jarang ya. Ya, Mbak. Apalagi di kecamatan saya perdana. Saya perdana ke luar negeri, seorang anak petani, pekebun, bisa ke luar negeri, dan
apa namanya, semuanya atas kehendak Allah, Mbak. Kira begitu. Ya. 7 tahun saya di sana, 4 tahun S1, kemudian S2 dan apa namanya, berbagai macam perjuangan di sana. Saya pulang. Saya pulang itu bayangan saya seorang lulusan luar negeri itu akan mudah mencari pekerjaan, bahkan akan pekerjaan sendiri itu yang akan mencari kita gitu, Mbak. Ya, Dalam betul. mindset saya ya seperti itu. Kemudian apalagi masalah jodoh gitu kan, mungkin kita akan ditawarkan ya gitulah dengan iming-iming yang banyak di benak kita gitu ya. Saya pulang 2014 itu karena permintaan orang tua. Kalau saya inginnya masih menyelesaikan S2, tapi karena permintaan orang tua, saya yakinnya kalau kita mengikuti permintaan orang tua, siapa yang taat pada orang tua, insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Nah, ketika saya pulang 2014 itu, saya justru menikah terlebih dahulu. Nah, nih, saya menikah dengan modal yakin, Mbak, padahal saya belum punya kerja waktu itu. Karena saya yakin ini rezeki itu semuanya datang dari Allah. Ternyata banyak calon mertua ya. Banyak calon mertua yang mendaftar ya. Dan ternyata keyakinan itu, mindset yang tertanam di saya itu, yakin itu tidak hanya cukup pada yakin, kita juga butuh usaha. Akhirnya saya kembali bergulat dengan kehidupan di Indonesia. Saya berjuang dari nol. Saya sempat mengajar, mengajukan lowongan dan sebagainya gitu, Mbak kan. Apalagi posisi kita seorang kepala keluarga. Saya tahun 2014 ada pembukaan tes CPNS, saya daftar dengan jurusan saya milih itu sebagai analis di kepegawaian pemerintah daerah waktu itu. Ya, karena tidak sinkron antara jurusan dengan posisi yang dikehendaki, akhirnya ya di start itu saya sudah gagal secara administrasi gitu, Mbak kan. Tahun 2018 saya coba lagi untuk masuk tes CPNS. Di situ saya sungguh-sungguh karena saya ini lokasinya jauh dari sinyal-sinyal yang kuat. Saya lebih banyak bertanya kepada teman-teman. Saya tanya bagaimana proses pendaftaran, berkasnya bagaimana, mengkonver berkas bagaimana, dan seterusnya. Saya belajar itu ekstra, Mbak. Saya belajar dari nol tentang mulai dari aljabar, saya pelajari juga wawasan kebangsaan, 4 pilar negara, dan sebagainya. Ketika itu saya forsir banget belajarnya. Saya belajar sampai jam 9 malam, terus istirahat, jam 2 saya bangun lagi, jam 2 pagi itu saya tahajud, terus saya belajar lagi sampai jam 4 pagi. Jam 4 saya tidur sebentar, setengah 5 saya azan subuh datang, terus saya langsung sholat, kemudian persiapan seperti itu hari-harinya sampai pada hari H ujian SKD tahun 2018. 2018. Keterima? Ya. Nah itu dia, Mbak. Iya. Nah itu dia. Masya Allah. Pas hari H itu saya semangatnya sudah menggebu, meskipun belajarnya sudah forsir banget ya gitu ya, sudah minta apa namanya doa dari teman-teman dan sebagainya biar saya lulus gitu, karena keinginan saya harus lulus menjadi seorang CPNS, dan waktu itu saya lamar sebagai guru MTSN waktu itu. Pas ujian itu jauh dari bayangan saya. Ujian start menggunakan aplikasi itu ya, chat seperti CAT. itu. Ya, CAT. Sudah CAT ya 2018 ya. Begitu start waktunya, saya itu kondisinya udah nggak fit lagi, Mbak. Saya drop, keadaannya sakit. Drop ya, Mbak, karena terlalu diforsir. Ya, belum lagi waktu itu proses ngantri itu jadwalnya kan tuh dibedakan dalam satu hari itu ya. Kita ujiannya jam 10 pagi, tapi dari jam 7:30 kita udah standby gitu, Mbak. Jadi benar-benar ini gitu. Pas
start ujian SKD itu saya udah nggak fit, badan udah menggigil, keringat udah bercucuran dari kening itu, nahan apa namanya kondisi yang sudah tidak fit gitu Mbak. Saya melihat soal-soal itu rasanya semuanya seperti angka matematika yang berderet gitu ya Mbak ya. Masya Allah. Ya, udah buyar gitu kan, udah buyar, dan saya waktu itu apa namanya, begitu saya tekan selesai, saya gagal di tahun 2018 itu. Itulah kegagalan yang saya rasakan, yang menurut saya itu sangat pahit bagi saya. Karena saya sempat bawa anak istri juga waktu ujian itu, nunggu di bawah dengan harapan saya akan lulus dan ada secercah harapan untuk keluarga gitu ya Mbak ya. Begitu Jauh tuh saya tempat ujiannya? Tempat jauh ujiannya Mbak, di mana Mas Rian? jauh perjuangan juga Mbak. Saya jaraknya saya mengajar waktu itu di perbatasan Sumbar dengan Jambi ya, jaraknya itu sekitar 6 jam Mbak untuk pergi Masya ujian itu. Allah. Nginap di rumah keluarga yang ada di Kota Padang waktu itu Mbak saya ujiannya. Ketika saya apa namanya saya gagal itu, rasa-rasanya bumi itu bergoyang saya injak. Saya seperti tidak menemukan arah lagi. Memang kegagalan itu memang pahit ya Mbak ya. Menyakitkan. Untuk seminggu itu saya masih banyak berpikir apa kegagalan saya. Terus saya mencoba cross check lagi di mana kegagalan saya. Ternyata saya itu terlalu diforsir belajarnya. Kemudian trik-trik dalam menjawab soal itu saya juga tidak dapat gitu tuh. Saya tidak tahu. Mungkin saya kurang bertanya waktu itu. Jadi triknya, contohnya ujian TKP gitu kan. Seharusnya kita ujian SKD itu biasanya teman-teman tuh langsung loncat ke soal yang nomor 61 Mbak, nomor 61. Karena itu kita harus menyelesaikan TKP dulu gitu. Salah benarnya itu kita dapat poin pasti gitu. Makanya teman-teman ngejar itu. Saya nggak tahu trik seperti itu gitu kan. Nah, gitu ya. Ya gitu Mbak. Terus itu dapat rumus itu dari mana? Tahu strategi itu? Nah, saya tahu strategi itu setelah saya beli buku Mbak ceritanya. Gitu ya. Saya beli buku khusus tes CPNS itu, saya pelajari itu di tahun 2019. Nah, ketika saya gagal itu Mbak, saya masih ada punya cerca harapan bahwasanya saya masih proses S2 waktu itu. Jadi kalau saya tidak lulus, mungkin saya akan menyelesaikan S2 dan S2. Ini akhirnya saya move on dari Bangkit itu, saya fokus untuk menyelesaikan S2 gitu. Tahun 2019 buka lagi tes CPNS dengan kondisi yang terbatas, Mbak. Saya waktu itu tidak ada bayangan sama sekali saya akan memilih Kota Bengkulu. Karena saya cuma minta kepada Allah, saya sebagai latar belakangnya di orang dakwah gitu ya, Fakultas Usuluddin dan Dakwah gitu ya. Saya ini mungkin menurut introspeksi saya terhadap diri saya sendiri, saya harus larinya ke dakwah. Saya background saya di dakwah, maka saya terjunnya ke dakwah. Dan saya lihat formasi satu-satunya itu untuk seorang jurusan tafsir itu memang hanya penyuluh waktu itu, Mbak. Yang ada itu hanya penyuluh. Dan kebetulan juga saya merasakan dengan saya jadi penyuluh mungkin peluang saya untuk berdakwah itu lebih luas. Saya bisa koordinasi dengan berbagai dinas lainnya, itu dalam rangka dakwah juga. Akhirnya saya mantapkan hati untuk memilih formasi penyuluh agama Islam. Nah, saya di Bengkulu ya. Di Sumbar nggak ada? Di Sumbar ada Mbak, cuma saya waktu itu saya minta sama Allah, ya Allah, yang mana yang terbaik untuk saya, tolong berikan ya Allah. Waktu memilih formasi itu, saya tunjuk satu-satu namanya, saya pejamkan mata tuh Mbak. Ya Allah, di mana kata saya gitu kan. Pas nunjuk Bismillah itu, ya Allah, dalam hati saya doa itu, ternyata yang saya tunjuk itu Bengkulu. Saya nggak pernah ke Bengkulu, tidak ada keluarga di Bengkulu, sanak famili dan sebagainya. Saya tidak tahu begitu banyak tentang Bengkulu. Saya cari di Google itu kota Bengkulu itu seperti apa, ternyata hijau. Kebetulan saya suka daerah, saya suka pemandangan gitu ya.
Karena saya emang anak desa itu kan lebih akrab dengan gunung dan yang warna hijau gitu ya Mbak ya. Wah ini daerahnya bagus, saya ngambil Farmasi Bengkulu. Ketika itu apa namanya, saya berusaha untuk lulus PNS kali itu. Strategi lolosnya, SKD-nya bisa dilalui semua? Ya, strateginya waktu itu sepertinya saya ini kurang akses, jadi saya harus membeli. Saya masih ingat tuh saya berkorban untuk beli buku itu seharga 300.000. 300.000 buku untuk CPNS ya, CPNS soal-soal. Mbak. Iya. Saya apa namanya, untuk membeli itu saja itu saya sebenarnya harus mengorbankan 300 kan lumayan untuk anak istri gitu kan. Nah, udahlah ngambil download aja gitu. Akhirnya pokoknya saya harus berkorban kali ini untuk ujian gitu. Jadi saya pertama tuh berkorban dulu saya untuk apa namanya, persiapan CPNS itu saya belajar tentang SKD dulu. Jauh-jauh hari, 3 bulan, berapa jaraknya waktu itu ya, antara proses administrasi dengan tes itu. Sejak dinyatakan lulus administrasi itu saya sudah belajar tuh Mbak. Saya belajarnya itu nggak mau sistem kebut semalam. Saya belajar jauh hari. Ini mungkin tips yang saya berikan kepada rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu yang akan mendaftar CPNS. Saya belajarnya jauh hari. Mungkin hari ini terhitung saya lulus administrasi, saya pelajari tentang wawasan kebangsaan dan 4 pilar negara. Saya belajar tuh tentang Pancasila, sejarah undang-undang dasar gitu ya, NKRI, kebinekaan, itu saya pelajari semua. Terus itu saya targetkan 3 hari selesai gitu. Hari keempatnya saya mengolah soal, terus setelah itu baru saya masuk ke memulai menghafal sejarah-sejarah tanggal gitu. Hiroshima Nagasaki itu tanggalnya berapa, peristiwanya, agresi militer itu berapa, kemudian peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan, zaman-zaman kerajaan itu saya hafal tanggal-tanggalnya itu Mbak. Terus besoknya saya ngafal pasal-pasal, khusus pasal-pasal. Pasal 29 tentang menganut kepercayaan dan agama menurut percaya masing-masing gitu ya. Jadi saya hafal itu pasal 29, contohnya pasal-pasal yang dikira penting saya hafal itu. Tentang bahasa resmi negara itu pasal berapa gitu kan, bendera pasal berapa gitu. Saya khusus ngapal di pasal-pasal waktu itu. Selanjutnya di tahap berikutnya saya mempelajari khusus TIU. Jadi tadi udah tentang TWK ya, TWK. Saya lanjut ke TIU. TIU itu saya membahas tentang bahasa Indonesia, cara mencari topik bagaimana, pokok wacana bagaimana, kemudian sinonim, majas, dan sebagainya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia itu saya ulang lagi, Mbak. Bahkan saya nggak sungkan-sungkan nanya sama adik-adik yang masih di bangku MTS, di bangku MAN gitu kan, di bangku SMA, saya belajar lagi sama mereka. Terus bahasa Indonesia udah, saya melanjut ke matematika. Nah, kita ini kan kalau karena basicnya itu dari keagamaan ya, jadi angka-angka itu cukup jauh dari keseharian kita gitu ya, dan lihatnya lumayan mumet juga gitu. Kebanyakan penyuluh kan SAG, backgroundnya agama, emang jarang utak-utik angka, kecuali yang gemar al-falak gitu ya. Dan apalagi itu jadi kesulitan jamaah kayaknya untuk yang berbackground agama. Iya betul sekali Mbak, apalagi kalau soalnya itu udah Y kecil dari X, X-nya sekian, Y sama dengan berapa gitu. Contohnya seperti itulah. Itu saya belajar lagi. Saya belajar lagi itu tentang aljabar, logika, deret, dan sebagainya. Itu saya belajar lagi. Belajar dari buku tadi, belajar otodidak dari buku tadi atau bagaimana? Nah, pertama belajar dari buku, yang kedua saya banyak mendownload dari mendownload dari materi-materi yang ada di internet. Terus
saya sering melihat YouTube gitu, trik-trik cepatnya pengolahan matematika itu bagaimana, soal-soal TIU itu bagaimana. Terus saya juga belajar sama teman-teman dan adik-adik yang pakar di matematika. Nah, itu saya belajar sampai saya belajar itu matematika itu, ingat saya itu transformasi itu bagaimana gitu ya. Kemudian hitungan persen, laba dan sebagainya itu saya belajar seolah-olah dari nol, Mbak. Dan yang bikin saya gugup itu adalah di TIU. Karena TIU ini cukup menantang bagi saya, apalagi yang bersifatnya angka-angka gitu ya. Saya takutnya dari TIU soalnya berapa berarti? Dari SKD kan ada TIU, TWK. Saya lupa cukup banyak ya pokoknya. Cukup banyak, Mbak, kurang begitu ingat ya. Kalau soalnya kan itu TKP ada 40 soalnya, berarti bagi 2, 30-30, TWK 30, TIU-nya 30. Saya takutnya itu, bayangan saya, takutnya 20 soal itu semuanya hitung-hitungan. 10 soalnya bahasa Indonesia. Di situ tuh saya sampai agak sindrom dikit kalau milih angka-angka itu, Mbak. Pokoknya saya harus belajar matematik. Jadi untuk SKD saya lebih banyak belajar matematik gitu, Mbak. Matematikanya. Ya, saya ngejar karena di itu matematika. yang sulit ya. Jadi Ya, ada tantangan untuk menaklukkan yang matematika. Iya. Dan itu untuk belajar SKD yang TIU itu, saya belajar itu tes intelijensia umum ya. Tes intelijensia umum. Iya. Saya kira targetnya bisa seminggu saya belajar, ternyata hampir 1 bulan juga saya belajar itu tuh, Mbak. Nah, setelah TIU selesai baru saya membahas tentang TKP. TKP itu triknya bagaimana, saya lihat buku panduan, saya tanya teman-teman juga bagaimana gitu kan. Dan itu mungkin yang seputar SKD. Dan yang terakhir, karena background saya itu, keluarga itu kan backgroundnya dari tasawuf, Mbak. Jadi saya maksimalkan di usaha, saya juga maksimalkan di amalan. Amalan-amalannya itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih banyak itu karena saya yakin pada sebuah hadis itu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Dan saya yakin ridhollah fi ridho walidain. Dengan saya minta doa kepada orang tua, saya yakin nih saya harus minta restu dan doa orang tua. Saya setiap hari saya ingat ke orang tua, doakan saya ya Ibu, doakan saya ya Pak, gitu kan. Kemudian doa silahul mukmin. Saya yakin senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Saya setiap hari doa, Mbak. 5 waktu itu saya sudah salat, saya pasti ya Allah luluskan saya CPNS. Luluskan saya CPNS. Sampai sekarang, Mbak, kadang-kadang sempat keceplosan juga, ya Allah luluskan saya CPNS. Padahal kan kita udah lulus gitu, Mbak. Karena udah 5 hari dari proses administrasi sampai SKB itu saya tiap hari doanya seperti itu. Dan malam saya usahakan juga bangun malam gitu ya. Kalau diizinkan Allah saya bangun malam, saya ini kadang tidak jarang juga saya itu doa itu sampai nangis gitu, karena mengingat umur saya waktu itu sudah masuk angka 30, Mbak, mau menginjak 31. Akhirnya artinya kesempatan saya untuk ikut tes CPNS itu 4 kali lagi. Iya. Syukur-syukur kalau masih ada tes. Syukur-syukur 35 tahun ya. Ya, betul, Mbak. Syukur-syukur kalau masih ada tes CPNS dalam 5 tahun itu, kalau tidak bagaimana. Jadi saya itu berazam, ya Allah saya harus lulus. Dan saya pernah baca riwayat gitu, ada istilahnya kita mengancam Allah gitu ya. Sebenarnya tidak etis dari makhluk kepada Tuhan mengancam gitu ya. Ya, jadi waktu itu saya itu kan untuk sementara itu saya kan guru ngaji profesinya, Mbak ya, ngajar tahfiz dan sebagainya. Sampai sekarang saya masih buka rumah tahfiz, alhamdulillah. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah jika saya tidak Engkau luluskan ya Allah,
maka orang akan memandang ternyata jauh-jauh sekolah ke luar negeri hanya akan jadi guru ngaji yang dianggap profesi yang apa namanya dalam mindset sebagian kan agak memandang sebelah mata gitu ya Mbak ya. Padahal nggak harus profesinya ke luar sangat mulia. negeri juga bisa gitu kan. Ya, gitu, nggak harus Mbak. ke luar negeri juga pada bisa Ya. jadi guru ngaji. Ya. Jadi saya, ya Allah, jika saya tidak lulus ya Allah, mungkin tidak akan ada lagi yang belajar ke luar negeri untuk menuntut agama. Ya Allah, di sana orang-orang menuntut ilmu agama ini bisa berhasil ya Allah. Saya sampai istilahnya mengancam Allah Subhanahu wa taala itu, saya minta ampun ya Allah itu. Tapi itu memang kenyataannya waktu itu. Sambil nangis itu pas di SKD itu saya sampai di Bengkulu, saya itu hanya modal internet. Sampai di kota Bengkulu saya tanya itu dari Sumbar itu saya cari di Google itu agen busnya di mana, terus pas sampai di kota Bengkulu hotel penginapan termurah itu di mana, ojeknya bagaimana gitu, untuk proses berangkat, jarak lokasi bagaimana, itu modal internet dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala aja Mbak waktu itu Mbak. Saya hadir 1 hari 2 hari sebelum ujian. Ujian contohnya besok lusa. Sekarang saya sudah berada di Bengkulu Mbak, karena saya nggak mau waktunya mepet dan itu mempengaruhi psikologi kita Bapak Ibu yang ikut tes SKD itu. Usahakan kita itu datang, kalau yang jauh-jauh lokasinya, usahakan jangan mepet 1 hari sebelum ujian, karena itu mempengaruhi psikologi kita. Tapi kalau kita 2 hari sebelum atau ada jarak gitu ya, jadi psikologi kita itu kita udah mempelajari lokasinya di mana, jadi tidak terlalu kaget psikologi kita. Nah, pas tes SKD itu saya masih minta doa orang tua, baca amalan-amalan gitu ya. Saya masih ingat tuh amalan saya itu, ini saya Ini kalau ya, amalan kayaknya semua CPNS ini lagi berlomba amalan, ya, cari ya. doa yang paling mustajab gitu ya. Tapi betul, alhamdulillah Mbak, itu sudah terlalui dan hasil maksud ya akhirnya tercapai. Ya Mas Rian Monda, alhamdulillah selamat ya dengan perjalanan yang tidak sederhana. Yang namanya luar Jawa dengan Jawa pasti berbeda. Perjuangannya betul, dari jarak, lokasi, internet, dan sebagainya. Apalagi Mas Rian Monda alumni Mesir, tapi ternyata harus tetap berjuang luar biasa. Apalagi yang bukan alumni Mesir. Pasti harus siap lahir batin untuk gagal. Kalau berhasil, semua pasti akan bahagia dan bersyukur. Nah, ini kebetulan sudah bergabung nih Mas Rian. Dan Bapak Ibu sekalian, peserta ini ada Mbak Nurul Aziz dari Kemenak Kabupaten Kaimana. Jadi nanti bisa sharing bareng, ini waktunya sudah jam 2 ya. Mbak Nurul Aziz, ini nanti juga kita tunggu cerita strateginya. Kalau Mas Rian tadi bagaimana belajar, dan ternyata belajar setiap hari itu juga tidak menjamin diterimanya. Doa, ikhtiar ternyata itu juga tidak cukup. Ternyata beliau kelemahannya ada di strategi gitu ya Mas Rian ya, yang kita tangkap ya. Doa udah maksimal kan yang 2018. Ikhtiar juga justru sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata tetap untuk kedua kalinya tidak berhasil karena ada hal yang masih terlewat. Alhamdulillah sudah latsar Mas Rian Monda Putra LC. Hafid ya Mas ya? Belum lagi Pak, insya Allah. Masih proses ya, alhamdulillah. Amin, ya Rob. Kita bangga sekali barisan kita ada Mas Rian Monda Putra LC yang tangguh, dan kita juga ingin mendengar nih Putri Kaimana yang nun jauh di sana di mana, Papua Barat ya, Kaimana Barat, ya, Papua Barat. Ya, alhamdulillah sehat ya Mbak Nurul Aziz. 2019 juga masuk di. Iya, 2019 juga. Iya. Boleh nyambung cerita Mas Rian, bagaimana tentang kegagalan? Berapa kali berjuang menjadi CPNS? Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan masuknya.
Ya. Karena tiba-tiba jaringan down. Terima kasih juga sebelumnya kepada Pak Naif Adnan atas kesempatannya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ya, untuk menyambung sharing tadi dari Mas Rian, kalau saya sendiri alhamdulillah Bu baru satu kali tes langsung lolos, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sebenarnya tema kali ini itu mempersiapkan keberhasilan dan kegagalan itu memang masuk sekali kepada saya karena sempat saya berpikir bahwa yang saya siapkan harusnya kegagalan. Karena baru pertama kali tes yang di pikiranku tidak mungkin langsung lulus gitu. Jadi betul-betul yang paling pertama kali untuk tes yang pertama kali disiapkan ya niatnya kita untuk berusaha beribadah pastinya, dan kalaupun memang gagal ya setidaknya apa yang kita usahakan ini bisa digunakan nanti, kalaupun gagal digunakan di waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan lain gitu. Iya. Ada lagi? Ini nanti kita beri kesempatan juga untuk peserta talkshow hari ini menanyakan kepada dua narasumber kita. Ya, ini masih ada waktu, nanti kita selesai jam 2.30 menit. Sambil nanti kita juga mintakan closing Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC. Oke, Mbak Nurul gimana tadi, nyambung lagi? Berarti strateginya gimana nih? Menaklukkan SKD supaya tidak gagal. Karena ternyata tidak gagal kan, alhamdulillah. Meskipun ya, sempat alhamdulillah. pesimis. Strategi sebenarnya sama saja kayak seperti teman-teman yang lain, dan yang paling ditakutkan ya pasti yang numerik ya, TIU. Untuk background agama ya pasti yang paling ditakutkan ya TIU. Hitung-hitungan ya. Iya, hitung-hitungan, Bu. Nah, caranya kalau tadi Mas Rian itu kan dia sampai belajar nih sama temennya yang ahli hitung-menghitung. Karena mungkin kalau background agama kan hitung-hitungnya sebatas waris, falak. Kalau ini kan dengan rumus-rumus tertentu kan. Yang sama tidak hanya untuk, jadi soal TIU itu kan berlaku tidak hanya untuk Kementerian Agama saja kan, tapi semua CPNS. Seluruh berlaku CPNS. untuk semua. Terus gimana? Jadi kalau saya ya strategi saya ya pasti belajar tiap hari itu, buka YouTube, bahkan video-video itu harus berkorban kuota ya Bu ya, di download, jadi nanti dilihat ulang-ulang, di stop kalau caranya bagaimana. Jadi latihan soal terus menerus kalau saya Bu. Jadi kalau mungkin dan kalau saya biar fokusnya itu untuk belajar TIU, TWK dan TKP, biasanya kayak saya bagi hari, kayak Senin mungkin untuk fokus TIU, terus besoknya mungkin fokus TWK, TKP, jadi biar pikirannya tidak terbagi-bagi begitu. Gitu dan ya. Alhamdulillahnya kemarin agak 1 bulan lebih juga persiapan 2 bulan untuk SKD. Untuk SKD belajar 1 bulan setiap hari, tapi tetap dengan jaga stamina kan, tidak melupakan. Ya, itu harus hak tubuh. Iya, oke. Ini strategi yang mungkin sebenarnya juga dilakukan oleh para petarung pejuang CPNS. Ya. Tapi Mang Rizky dari Mbak Nurul Aziz akhirnya alhamdulillah sukses. Bisa masuk sebagai CPNS dan sekarang sedang mengikuti Latsar juga ya. Iya, Bu. Diklat dasar untuk CPNS Kementerian Agama di provinsi Papua. Ya, Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Rian Monda Putra LC dan Mbak Nurul Aziz terkait bagaimana menghadapi kegagalan yang mungkin tadi terlewat? Mbak Nurul Aziz maupun Mas Rian. Kalau tidak, kita buka langsung pertanyaan dari para peserta. Bisa di chat atau bisa angkat tangan ya. Raise hand. Ada? Belum ada Bang Naif?
Kalau belum ada, sambil kita lanjutkan ceritanya dan sebagai informasi. Ada yang raise hand, Kang Tain sama Desti. Monggo, silakan. Tadi juga ada yang sempat nanya di kolom chat. Ada yang nanya buku yang dibeli Mas Rian itu apa katanya? Beli bukunya di Bengkulu atau di Sumatera Barat nih, yang tanya orang Jawa. Mungkin bisa berbagi juga, bisa di chat atau di forum ini, buku ataupun YouTube yang mungkin biasa dipakai untuk berlatih. Dan ternyata soal-soalnya itu banyak yang keluar. Di komputer, di internet kan banyak sekali tuh. Di YouTube, website, laman-laman terkait latihan CPNS ya, SKD khususnya. Tapi mungkin ada yang paling banyak keluar. Ada nggak? Tahu nggak? Atau belum sampai ke situ, belum pernah mencocokkan? Gimana, Mbak? Mbak Nurul? Gimana, Mbak? Ada nggak? Ya, kalau tadi kan ada yang tanya bukunya apa? Ya. Nah, nanti Mas Rian maupun Mbak Nurul bisa berbagi sekalian buku yang bagus, mungkin bisa buat berlatih dari kawan-kawan kita petarung pejuang CPNS ini, ataupun laman-laman di internet yang bisa untuk berlatih setiap hari. Kalau saya kasih bocorannya waktu itu saya pertama itu saya survei dulu di internet ya, mana yang buku yang paling banyak gitu dan recommended gitu. Jadi saya beli buku yang di Gramedia waktu itu, kalau tidak salah itu dari tim Presiden Eduka. Cukup tebal juga, itu saya pelajari juga. Dan ternyata istilahnya semua buku-buku yang terbit itu semuanya sebenarnya sama saja gitu, karena saling melengkapi. Yang saya beli itu ternyata masih ada kurangnya itu ada di buku yang lain. Buku yang lain itu ternyata ada kelebihan. Jadi sebenarnya setelah saya amati ternyata buku itu sebenarnya sama saja gitu. Pokoknya mana yang kita yakin, kita kira-kira bisa untuk mengcover persiapan SKD ini gitu. Yang jelas pastinya bukunya update gitu, ambil yang tahun 2021 gitu ya. Yang terfresh ya. Mbak Nurul Aziz sama? Pakai buku atau cukup dengan YouTube tadi, dengan laman-laman di internet? Yes. Saya di laman-laman internet saja, Bu, sama YouTube. Pokoknya memanfaatkan media sosial. Instagram itu, jadi scroll Instagram tuh semua soal-soal CPNS. Iya. Iya, memang sangat banyak sekali. Malah saya kemarin sempat membuka itu, ternyata di laman-laman itu ada yang berbayar. Kita nggak tahu juga sih isinya apakah memang hampir ada kemiripan dan cukup banyak membantu. Tapi dari manapun yang penting kita berani terus berlatih setiap hari. Kalau kita ingin sukses dalam melaksanakan SKD, begitu ya. Paling nggak bisa menaklukkan. Kalau masalah rezeki diterima apa tidak, itu memang banyak faktor. Doa pasti semua berlomba untuk berdoa dan berlatih. Dan mungkin ada yang belum tahu, terutama yang sekarang belum berkesempatan untuk mengikuti CPNS, bahwa untuk SKD itu terdiri dari tiga jenis soal ya. Bobot nilai SKD ini 40% dari, ada SKD, ada SKB. Kalau SKB 60% ya. Kalau SKD 40%. 40% itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum atau TIU, tes karakteristik pribadi. Itu sudah dibahas di episode sebelumnya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya masih sama nih. Bagaimana mempersiapkan mental kita kalau kita gagal? Memang kalau berhasil sih gampang ya.
Tapi kalau gagal, jangan sampai tidak move on, kata pemantik kita tadi, Bapak Dr. Ahmad Zaini LC. Ada mau diberi penekanan lagi nih clue-cluenya? Mas Rian nih yang banyak pengalaman gagalnya, padahal persiapannya sudah luar biasa. Dari baik, Mbak. Kalau dari saya, ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian dalam kenyataannya itu kita harus gagal, dan kita tuh harus percaya bahwasanya asa an takrahu syai'an, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu cintai itu ternyata tidak bagus untukmu, dan boleh jadi juga yang kamu benci itu ternyata baik untukmu. Boleh jadi itu bakalan ada hikmah di belakangnya yang lebih baik untuk kita, karena Allah lebih maha tahu tentang kondisi kita gitu. Jadi ketika kita itu gagal, kita jangan sampai berlarut-larut gagalnya, tetap mencintai diri kita, potensi diri kita, bahwasanya kita itu punya potensi dari orang lain. Jangan sampai kita membenci diri sendiri, kemudian harus move on lebih cepat gitu kan, atur strategi lagi, kita lebih punya visi ke depan lagi, jangan dan hati-hati kalau ini bisa mempengaruhi akidah kita. Kalau kita yakin rezeki kita cuma ada di PNS, itu ternyata itu kita salah. Dan kita yakin bahwasanya itu rezeki itu ada di mana saja sebenarnya. Masalah kita lulus atau tidak itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin terlebih dahulu kita itu pasti lulus gitu. Oke, ya likulli syai'in hikmah. Udah pokoknya pasti ada hikmahnya. Mau gagal, mau berhasil ya memang diharapkan gitu Mbak Nurul ya. Ada lagi? Iya. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya ya sama, jadi banyak yang berpikir bahwa yang paling penting itu sebenarnya hasil, padahal yang paling terpenting adalah usaha kita, proses kita itu kan yang dinilai. Jadi kalau kita sudah berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin, ya insya Allah kalaupun gagal berarti nanti usaha kita tuh diganti untuk kesempatan-kesempatan lain, berguna untuk kesempatan-kesempatan lain, dan mungkin ada rezeki di tempat yang lain gitu. Ya, oke. Baik. Pak siapa tadi? Hilang nih. Siapa yang tanya tadi? Ada yang raise hand. Ini raise hand Kang Tain, gimana? Tain sama Zahra. Sama Mbak Zahra mau dibuka? Ya. Kang Naif. Ya, silakan Zahra. Oke, lanjut aja Mbak. Apa raise hand? Belum ada reaksi lagi nih. Belum ada reaksi lagi ya. Oke. Kita sudah banyak dapat strategi menghadapi kegagalan dan keberhasilan dari perjuangan seorang CPNS dari kantor Kementerian Agama Lebong Bengkulu, Mas Rian Munda Putra LC yang alumni Al-Azhar dan sudah 3 kali. Jadi tidak omong doang, betul-betul berdasarkan pengalaman. Dan juga dari Mbak Nurul Aziz Kemenak Kabupaten Kaimana. Sudah hampir jam 14.22, masih ada yang mau disampaikan lagi? Penanya sudah tidak ada? Ini ada pertanyaan dari Bu Nelly Alia, apakah soal CPNS sama dengan soal P3K? Bang Naif ini punya datanya kemarin ya, Bang Naif ya? Soal CPNS apakah sama dengan soal P3K? Ini karena ternyata peserta kita banyak dari sahabat-sahabat ustadzah penyuluh non-PNS yang bergabung. Ibu Nelly Alia ini juga dari Brebes nih, Jawa Tengah, saya hafal karena beliau salah satu sahabat saya. Nanti Bang Naif bisa bantu jawab nih. Meskipun agak berbeda ya, nggak apa-apa ya dengan tema kita hari ini, sedikit diinformasikan aja Bang Naif. Saya belum dapat informasi yang jelas, tapi sistem penerimaan nanti P3K ya seperti kayak CPNS, mereka menggunakan aplikasi CAT. Iya.
Jadi untuk para calon CP3K harus tetap siap-siap tahu apa itu CAT. Tidak ada lagi tes seperti yang lalu, semuanya sudah berbasis komputer. Begitu ya Bang Naif ya. Jadi episode-episode dari Talkshow Penyuluh Agama ini juga penting untuk disimak sebagai tambahan wawasan. Dan memang yang sepuh-sepuh non sewu mau tidak mau harus belajar, tapi kemarin untuk TIK itu luar biasa. Penyuluh PNS dan non-PNS seluruh Indonesia sudah mendapat kesempatan ya secara berurutan, kemarin sudah berapa ribu mengikuti pelatihan TIK dengan Kominfo, salah satu mentornya Bang Naif Adnan. Dan untuk kalau di Jawa Tengah kemarin dari Balai Diklat Jawa Tengah dan mungkin Balai Diklat yang lain juga memberikan pelatihan-pelatihan semacam TIK. Jadi setidaknya sudah sedikit familiar yang namanya dengan LMS dan sejenisnya gitu. Tahap awal biar tidak terlalu panik begitu kan. Karena SKD nanti itu juga menggunakan komputer dengan CAT. Jadi siapkan mental, jangan panik dulu. Kalau yang generasi muda seperti Mas Rian, Mbak Nurul mungkin udah itu jadi dunianya kan. Setiap hari udah Instagram dan sebagainya buka. Internet itu setiap hari. Tapi untuk saudara-saudara kita yang sedang akan diusulkan CPPK ini kan banyak dari penyuluh senior yang usianya sudah di atas 35 tahun. Jadi butuh sedikit berdamai dengan jadi penyuluh metal, melek digital. Gitu ya Bang Naif ya. Keren nih, saya suka. Penyuluh sekarang harus dijadikan sebagai penyuluh metal, penyuluh yang melek digital. Jadi ketika seleksi CPPK maupun seleksi CPNS sudah tidak begitu banyak kesulitan untuk mengerjakan tahapan-tahapannya. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah kurang 5 menit nih. Ada closing? Tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta Talkshow Penyuluh Agama seri ke-6 terkait dengan bagaimana menghadapi kesuksesan dan kegagalan SKD? Karena tidak ada jawaban lain kecuali ikhtiar doa. Siap lahir dan batin, sederhananya begitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita mintakan closingnya dari Bapak pemantik kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini, LCMSI. Mas Rian harus banyak merapat setelah ini karena beliau senior panjenengan berkah penyuluh nih. Berkah Talkshow Penyuluh Agama seri ke-6. Jadi mempertemukan senior dan juniornya di majelis ini. Bapak Dr. Ahmad Zaini. Halo. Sudah bergabung, Bapak? Ini Bu, masih ada pertanyaan gimana? Mau dibuka? Ini dari Mbak Desti Namora. Boleh. Iya. Monggo Mbak Desti Namora, BR Panjaitan. Akan bertanya? Lewat chat apa dibuka audionya Bang Naif? Yuk. Lewat chat boleh. Silahkan Mbak. Apa lewat chat? Silahkan Mbak Desti Namora BR Panjaitan. Ini dari marga luar Jawa ini. Kalau Daeng Haji Naif kan dari Bugis ya. Kalau Panjaitan dari mana ini Daeng? Dari Medan. Oh Medan, beda lagi. Utara. Silahkan. Okay. Oh masih di Mbak Desti Namora mau dilanjut pertanyaannya? Oke, Pak Zaini mau closing mungkin. Ya. Oke. Karena belum menuliskan, kita beri kesempatan ke Bapak Zaini saja ya, karena sudah menunjukkan pukul 14.28. Itu Bang Naif ya, kita lanjutkan closing dari
pemantik kita, tapi beliau mic-nya masih ditutup nih. Sudah Bu Haja. Sudah Bu Haja. Oke, ya terima kasih. Bapak Dokter, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak perjalanan dua narasumber kita nih, perjuangan untuk menjadi CPNS, dan beliau berdua yang dari ujung barat dan ujung timur. Kita di tengah ya Bapak Dokter. Iya. Kalau perjuangan di Jawa sebenarnya dari sisi transportasi, kemudian internet itu mungkin lebih sederhana daripada yang luar Jawa ya. Kita tadi mendengar betapa jauhnya untuk mulai dari daftar sampai proses tesnya, mengeluarkan dana yang juga pasti tidak sedikit. Nah, ini Bapak Ahmad Zaini mungkin bisa memberikan kembali motivasi terkait bagaimana kita menghadapi kegagalan jika pada saatnya kita ternyata tidak lolos nih. Teman-teman kita yang SKD ternyata kok tidak lolos sebagai CPNS, padahal perjuangan sudah sedemikian panjang dan ikhtiar tidak kurang-kurang. Ya, monggo Bapak Dr. Ahmad Zaini. Ya, terima kasih Bu Haja Mukarromah, Kang Haji Naif, kedua narasumber kita yang luar biasa tadi. Saya ikut mendengar dan menyimaknya, mantap sekali pengalamannya, dan juga para calon ya ASN. Memang satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa yang kita butuhkan sebagaimana ungkapan orang-orang itu, para ungkapan itu ada ungkapan yang dibutuhkan adalah prosesnya ya. Prosesnya untuk selalu mencoba dan mencoba, karena keberhasilan bagaimana tadi telah kita sampaikan di awal, kita yang menentukan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar sekuat tenaga kita, kemudian mujahadah, doa, baik itu puasa, sholatul lail dan sebagainya. Itu memang terus selalu kita lakukan, kita laksanakan, tetapi memang keputusan akhir, bagaimana sering kita dengar ceramah-ceramah dari kiai kita, dari ustaz kita, memang bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Sehingga tetap keep semangat, segera move on bila memang terjadi hal-hal. Karena memang tidak mungkin ya semuanya itu, karena saking banyaknya itu yang daftar, pasti kan ada yang gagal, dan itu suatu keniscayaan. Maka sekali lagi tetap semangat teman-teman semuanya, keep spirit. Mungkin itu Bu Haja Mukarromah dan juga Bang Haji Naif serta kedua narasumber yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas informasi mungkin atau mungkin tutur kata yang telah kami sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem rasanya kalau sudah diberikan tausiah motivasi dari Bapak Dr. Ahmad Zaini LCMSI ini. Jadi kawan-kawan yang sekarang akan berjuang menuju tahapan SKD maupun semoga nih penyuluh non-PNS bisa sampai ke tahapan calon P3K, sudah menyiapkan lahir dan batinnya untuk sukses maupun gagal. Semoga semuanya sukses. Semua yang hadir di talkshow ini kita doakan semoga diberikan kemudahan, kesehatan, dan lolos sebagai CPNS penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun berada. Dan bagi yang belum daftar, tahun depan ingin daftar juga semoga ini menjadi ilmu yang bisa menjadi bekal untuk kesiapan di episode tahapan pendaftar CPNS. Ya, begitu. Alhamdulillah hari ini, siang hari ini, episode ke-6 ini kita banyak mendapatkan cerita dan motivasi agar bisa menghadapi keberhasilan dan kegagalan sebenarnya tidak hanya di lingkup SKD, tapi juga dalam kehidupan ini. Ya, rumusnya sama Bapak ya, Bapak Ibu. Nah, semoga jadi berkah dan penyemangat untuk kita semua.
Dan saya yang mengantar para narasumber dan pemantik pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas peserta yang tetap bertahan, hanya beberapa ini yang keluar karena sholat asar, dan sepertinya banyak yang ceritanya hampir sama, perjuangan yang luar biasa untuk menjadi CPNS. Semoga ini menjadi penghibur dan penyemangat, dan saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Bang Naif, terima kasih. Para narasumber dan pemantik, salam silaturahim untuk semua, dan walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Naif. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kembali. Baik, terima kasih Mbak Al-Mukarramah, terima kasih Pak Kaprodi Yayan Kudus, Kaprodi KPI. Atas kesempatannya bisa bergabung di acara yang sangat swadaya ini. Makasih Mbak Nurul Aziz, makasih Mas Rian. Insya Allah, makasih seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, tentu dengan tema-tema seputar kepenyuluhan kita. Yang lagi akan menjalankan tes SKD tanggal 15 ya. Kalau tidak salah yang paling tercepat tanggal 15. Berarti sekitar 5 hari lagi ya. Kita doakan segera lulus dengan nilai yang baik. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau ada yang lulus boleh gabung nanti di ruang talkshow kita, bisa cerita. Baik, monggo kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada aktivitas menunggu, silakan boleh live Zoom. Mau yang saling menyapa, monggo. Ini dapat sertifikat bener nih, Bang Naif. Ya, nanti untuk link peserta sudah saya share. Nanti yang narasumber ada link tersendiri. Oh iya, yang penting peserta, narasumber mah japri aja. Oke. Kalau pemantik kayaknya nggak butuh deh. Ya. Saya terserang dengan Mas Naif sama ini Pak Ahmad Zaini nih. Belum banyak berkenalan ini nih. Harus berkenalan tuh. Nanti kita senior. Nanti kita kenalan di sosmed aja. Oke, siap Mas. Ya. Oke, makasih Pak Kalau Dr. mau deket sama Prof Nasarudin, deketin Bang Naif. Siap. Iya, rumusnya itu aja deh. Sama-sama penjaga Al-Qur'an. Iya nih, tadi buru-buru habis Jumatan, habis khatib, terus cari tempat nongkrong buat menggelar Zoom-nya. Ini di kafe nih Bang Naif? Ya, saya lagi di kafe. Di kafe? Masya Allah. Jadi memang ini luar biasa. Live talk show ini bisa menginspirasi teman-teman di daerah. Nanti Jawa Tengah pengen ikut deh. Kita bentuk teman-teman, Bang Naif kan sendirian nih. Nanti teman-teman biar bergerak karena yang seperti ini menginspirasi dan sangat bermanfaat. Baik, silakan kalau mau pamit, mau beraktivitas, mau yang menyalakan mic silakan. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya mohon maaf. Semoga berlanjut silaturahim. Oke, silakan. Ibu, salam kenal, saya Ida Farida, penyuluh non PNS. Pak Naif ini tidak asing lagi sepertinya.
Ada lagi. Halo Pak Naif. Ya, Pak Naif, saya sering buka YouTube Pak Naif tuh. ya, makasih Pak Didi dari Kalimantan. Ada yang lebih ada 200. Ya, saya pernah tinggal di Selat Panjang Pak Didi. Oh ya. Ya, Dekat. Ya, Pak. ya. Terima kasih Mbak Ida, terima kasih Bu Ida. Mohon izin semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa diisi link absensinya di kolom chat ya, teman-teman. Habis diisi link absensinya, jangan lupa di klik link yang warna biru untuk mendownload sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam kawan-kawan semua. Buya Salim dari Sumatera Barat. Nyulu luar biasa, semangat. Ya. Salam dari Nunukan. Ya, ya, Makassar ya. Makassar Bang Naif. Iya, 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 iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur Hayati Dumai. Ya. Iya Pak, di Dumai. Iya, 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 iya. Assalamualaikum Pak Dam. Salam, salam dari Kalimantan Utara. Ya, Bu Nur Hidayah. Salam dari Limpung, halo. Ya. Kalau teman-temannya Mbak Nurul ada nggak yang dari Papua tuh? Kampung, Bang Naif. Ya. Sehat. Oh, Pak Ismail. Pasukan Latsar pada ikut nggak nih? Pasukan Latsarnya Mas Rian dan Mbak Nurul. Barangkali ada Mbak. Nah, lagi pada sibuk bikin YouTube dia, teman-temannya. Habis begadang bikin tugas Mas. Ya, semoga lancar tugas-tugasnya. Tugas-tugas pelajaran. Dari Pindra. Baik, Bapak Ibu, izin saya mematikan Zoom-nya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Pasti saya akan infokan lagi di media sosial, baik di grup kita maupun juga nanti di akun media sosial saya. Mbak Al, saya izin ya. Ya, oke. Mas Terima Rian, kasih. Mbak Nurul. Mohon maaf. Terima kasih, Salam Mas. silaturahim. Assalamualaikum Sehat selalu, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Naif. Amin, amin, Ditunggu. amin, amin. Waalaikumsalam.